kalau soal itu kan sederhana cara hitungnya gitu kan. Dan kita juga sudah mencoba dengan teknokratik sedemikian rupa. Jadi Bappenas ini fungsinya sebenarnya begini. Kita mesti, saya sampaikan pada kawan-kawan di Bappenas itu, kalau kita mengusulkan sesuatu itu pasti sesuatu yang berdasarkan memang sifatnya teknokratik, tapi begitu diperdebatkan di DPR dia menjadi keputusan politik. Tetapi sebelum sampai pada keputusan teknokratik itu kita berharap ada argumentasi yang akademis bisa kita terima. Tapi bahan bakunya itu tentu adalah dari historical data yang kita punya. Jadi empirical kita punya, maka kita sebut dengan evidence based policy. Nah, jadi konteksnya seperti itu yang dilakukan oleh Bappenas. Jadi kalau waktu kita menghitung dan seterusnya pasti kita ikuti itu, dan kita tentu tidak di ruang hampa, kita mengikuti perkembangan negeri kita dengan seperti ini. Dan itulah sebabnya menurut saya banyak opsi pilihan-pilihan kita bagaimana kita mau melepaskan diri dari jebakan middle income ini. Sebenarnya kan kenapa disebut jebakan ini kan, kalau kita hitung, saya hitung tadi itu 14 tahun, 28 tahun. Harusnya maksimum sebuah negara itu 14 tahun pertama itu dia di lower middle income, kemudian 14 tahun kedua di di upper middle income, jadi 28 tahun dia lepas. Jadi dia masuk di high income, ya sudah di atas 12.400 bagaimana tadi disampaikan oleh Profesor Stapatri. Nah itu rumusnya itu sebenarnya. Ini kan rule of thumb yang 70, angka 70 itu tadi kan, 2 kali lipat, terus pas di situ dikasih 2 kali lipat lagi. 14 tahun, dengan demikian dia diharapkan GDP per kapitanya itu masuk di angka 12.000. Ini so simple like that. Kalau mau cuma menghitung ekonomi matematikanya kayak begitu ya. Tapi kan pertanyaan besarnya gimana gitu mencapai itu, gitu kan? Dan kita kemudian sekarang sudah melihat keadaan kita hari ini seperti apa ya, keadaan dunia, bukan hanya Indonesia, pandemi seperti ini gitu. Dan satu hal yang kita harus catat ini ya, hari ini tidak ada negara-negara di dunia yang mau mengajak bekerja sama mengatasi pandemi, kecuali kemudian WHO, COVAX, dan seterusnya. Untuk vaksin itu kita rebutan. Saya mau tanya, tolong tunjuk ada negara A dan negara B dan negara C, rame-rame yuk gimana ngadepin pandemi. Nggak ada. Ya kan? Not any single country in the world. Nggak ada. Nah, Indonesia misalnya bisa mendapatkan vaksin Sinovac dari dari Cina, itu kan karena ada kedekatan yang personal aja dicoba. Dan kemarin mau dipotong, kita coba lagi gitu. Jadi artinya semua negara hari ini itu dalam hal pandemi itu rasanya kayak mau independen ngatasin pandemi ini. Padahal it is impossible ngatasin pandemi ini sendirian. Nggak mungkin. Anda di Australia boleh kurung semua. Begitu mau keluar ke Indonesia di mana coba? Kalau Indonesia masih begitu. Anda di Singapura begini-begini, keluar dari Singapura gimana dong? Ya kan? Jadi saya sampaikan kepada teman-teman sejawat di negara-negara ASEAN, nggak bisa ada caranya seperti ini. Caranya ya kita mesti duduk bareng gimana ngatasin pandemi. Jangan kita hanya berikan kepada WHO. Nggak bisa, WHO cuma kasih rumus-rumus, ya kan? Reproductive number-nya berapa? Kita juga bisa menghitung itu, ya kan? Kemarin saya dapat dapat informasi dari beberapa guru besar di ITB. Mereka menghitung dari SEER itu yang suspek, kemudian
yang recovery dan infectious SIR itu, kemudian menggunakan apa namanya itu dynamic equation, ya bikin ramalan-ramalan itu. Jadi kalau kita sudah melakukan vaksinasi, itu bukan take it for granted, kemudian tidak akan naik begini gitu. Saya sudah melihat kurvanya itu begini tuh. Kalau kita tidak menegakkan 3M, 3T gitu, atau 5M, 3T di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia, pasti jadi lagi. Contoh India, contoh kota Melbourne. Saya dapat teman, Mr. Jeremy, saya punya teman-teman dari CQ, Central Queensland University, memberikan informasi kepada saya. Dia bilang nggak mungkin ini. Not any single country. Tolong saudara-saudara kasih informasi sama saya kalau ada negara di dunia yang mau kerjasama soal ini. Obatnya gimana coba? Semua lagi sendiri gitu. Semua kayak pakai kacamata kuda. Lihat begini. Nah kalau begini caranya, menurut saya ini nggak akan selesai tahun 2022. Ini akan selesai tahun 2023. Kita pernah terjadi apa yang disebut dengan flu Spanyol. Waktu kita terjadi Spanish flu pada tahun 1819, ya itu karena ada Perang Dunia Pertama, ya, dan kemudian inovasi mulai bareng-bareng muncul seperti itu. Dan masih banyak negara-negara jajahan, ya kan, yang diuntungkan adalah negara-negara yang para penjajah itu, negara-negara imperialis itu yang punya kerjasama seperti itu. Tapi seperti Indonesia pada waktu itu, negara yang dijajah pada saat flu Spanyol itu, ya, yang mendapatkan privilege adalah mereka-mereka yang para penjajah itu dan juga orang-orang yang dekat dengan Belanda. Jadi dapat dibayangkan situasi itu setali tiga uang dari keadaan 100 tahun yang lalu. Can you imagine that? Jadi negara bangsa di dunia ternyata ketika dihajar sama pandemi, dihajar dengan sebuah virus, itu semua tiba-tiba terlungkup gitu, menghadapi sendiri, menunjuk diri sendiri, dan memikirkan dirinya masing-masing. Nggak ada. Makanya kita punya kesadaran sendiri, mau bikin vaksin sendiri, cari obat sendiri, cari, nggak ada yang bisa bantu. Saya kasih contoh. Untuk imunisasi dulu ini yang di pneumonia itu saya mesti bicara ketemu dengan Melinda dan Bill Gates tuh waktu di Spanyol itu dari perwakilannya mereka, katakanlah untuk ngemis gitu supaya kita bisa mendapatkan harga dari pneumonia fokus vaksin itu PCV dengan harga yang affordable bagi kita. Nggak ada yang namanya gratis soalnya. PCV itu adalah imunisasi ke-6 yang harus kita wajibkan untuk seluruh balita di Indonesia. Anda semua saya kira juga nggak paham itu. Coba tolong tunjukkan berapa imunisasi dasar yang harus dikenakan oleh bayi-bayi Indonesia. Yang tahu nanti saya kasih sepeda. Coba, can you imagine? Anda calon-calon ibu atau Anda yang sudah jadi ibu, you don't care. Percaya saya itu. Orang yang well educated saja di kota itu nggak ngerti. Mereka biarkannya kepada ibu-ibunya. Lalu kita bicara stunting. Anda bayangkan, bicara stunting. Padahal ada relasi yang positif dan tinggi antara antara stunting dan ideal itu imunisasi dasar lengkap. Kalau bayi itu mendapatkan imunisasi dasar lengkap, kemungkinan untuk kena stunting itu rendah.